Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kita akan membahas adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita dapat memahami, mengamalkan dari adab berjalan, berpakaian, dan makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian kita juga dapat mengetahui pengertian, dalil, dan hikmah dari adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Rasulullah SAW bersabda, "Innama yu'ithu liutammami makarima ahlak," yang artinya sesungguhnya aku Muhammad SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Yang pertama, pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia itu berjalan tidak sembarangan. Dalam berjalan baik cara dia menggerakkan kakinya maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai ajaran agama Islam itu ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya, yang dimulai dengan menggerakkan badannya saat berjalan. Kemudian orang yang berjalan pada umumnya itu melewati jalan yang dilihat orang lain. Maka kesopanan terhadap orang lain perlu diperhatikan agar terbina hubungannya yang damai. Kemudian yang kedua, berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran agama Islam boleh dilakukan oleh orang Islam. Adab berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya. Cara-cara berpakaian yang baik yang sesuai ajaran agama Islam ditata agar umat Islam berpakaian sesuai ajaran agama Islam seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan berpakaian, dan sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga yaitu makan dan minum juga perlu diperhatikan. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang lebih selektif dalam memilih makanan. Dalam hal ini itu maksudnya memikirkan haram dan halalnya, tidak berlebihan dalam memakan makanan, dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang dimakannya. Selanjutnya yaitu adab berjalan menurut Islam. Dalam berjalan kita harus memperhatikan beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam berjalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenang dan sopan. Sebagai orang Islam, adab kita dimulai dari berjalan perlu sangat dijaga. Tenang dan sopan dalam berjalan maksudnya kita berjalan tidak jelalatan matanya. Pandangan mata itu kita harus ke depan dan mau melihat orang yang ada di sekitar kita. Wajah kita tidak murung. Kemudian gerakan tubuh juga tidak terlalu bebas. Yang kedua yaitu badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Maksudnya jika tidak ada sesuatu yang perlu diperlukan, membuka badan dan menundukkan kepala karena ingin menghormati orang-orang yang ada di sekitar. Posisi badan biasa saja dan mata tenang melihat ke depan dan sesekali melihat ke bawah. Jangan sampai dikatakan kita sebagai orang sombong karena kita berjalan dengan dada yang dibusungkan dan pandangan mata yang selalu menghadap ke atas. Kemudian yang ketiga, berjalan secara normal. Seorang muslim sepatutnya jika berjalan tidak dibuat-buat yang menimbulkan celaan dari orang lain. Lebih baik berjalan lebih cepat daripada berjalan lambat karena dapat membuat orang yang berada di belakang kita merasa terganggu atau menunggu terlalu lama karena kita jalan lambat.
Kemudian yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya membuat orang yang melihat kita berjalan itu nyaman. Kemudian yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Dalam berjalan semestinya mempunyai tujuan yang jelas. Yang kita tuju itu tujuan yang jelas dan menuju tempat yang baik dan melakukan kegiatan yang baik pula. Ada berpakaian menurut Islam. Ada berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia, ada berpakaian menurut Islam artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Sebagai berikut. Yang pertama, menata niat dalam berpakaian. Berniat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu melindungi aurat kita dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Kemudian, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan wajib menutup aurat dalam berpakaian. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Seorang muslim yang baik selalu berpakaian yang bersih dan harum agar nyaman. Selama keharuman pakaian tidak menyolok diperbolehkan, termasuk kerapihan dalam berpakaian dalam mendatangkan kenyamanan bagi si pemakai dan orang sekitar yang melihatnya. Khususnya bagi pakaian untuk yang beribadah kepada Allah SWT atau untuk sholat harus dijaga kesuciannya, kebersihannya, dan keharumannya. Kemudian yang keempat, model pakaian harus sesuai dengan jenis kelamin. Islam mengajarkan dengan jelas bahwa laki-laki seharusnya menggunakan pakaian yang sepantasnya dipakai oleh orang laki-laki dan wanita menggunakan pakaian yang sepantasnya digunakan oleh wanita. Kemudian yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Sekaya apapun seorang muslim tidak pantas memakai pakaian yang glamor. Glamor di sini maksudnya itu tidak mencolok ataupun berlebihan. Apalagi pakaian yang itu tidak sesuaikan dengan acara aktivitas yang ada. Seperti kita mau sekolah tapi kita memakai pakaian mau pergi hangout. Seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu mendahulukan tangan kanan dan berdoa dalam berpakaian. Maksudnya jika sedang memulai berpakaian, kita didahulukan bagian tubuh sebelah kanan, seperti tangan kanan dan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Dan jangan lupa sambil membaca doa. Adab makan dan minum menurut Islam. Yang pertama yaitu sebelum makan dan minum membaca bacaan basmalah ataupun doa makan. Kemudian yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan yang kita makan dan minum hendaknya dijaga kehalalannya. Mulai dari sumber rezeki yang kita dapatkan, proses mengatur rezeki itu sampai dengan terwujudnya makanan dan minuman tersebut. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makan dan minum, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Secara medis, makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh kita melalui proses duduk lebih baik terserap dari tubuh kita. Kemudian menggunakan tangan kanan. Dalam makan dan minum sebaiknya menggunakan tangan kanan kecuali jika tangan kanan kita sedang sakit ataupun tidak berfungsi. Kemudian makan dan minum tidak bicara. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum kita tidak berbicara dengan orang sekitar kita. Kemudian tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak makanan yang ada di depan kita, kita tidak boleh menyelanya. Lebih baik diam dan tetap memakan dan minuman walaupun sedikit, terutama saat kita sedang dijamu oleh orang lain. Kemudian makan dan minum tidak terlalu kenyang ataupun berlebihan. Orang Islam yang baik tidak akan merasa tamak karena makan dan minum tidak sampai kekenyangan ataupun terlalu kenyang. Makan dan minum secukupnya saja agar badan sehat dan hati tidak keras.
Kemudian mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah ataupun doa setelah makan. Biasanya sebelum makan kita berdoa dan di akhir makan pun kita berdoa. Nah, yang terakhir kita akan membahas hikmah berada, berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Setelah tadi kita mempelajari bagaimana adab yang baik dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum, selanjutnya kita akan membahas hikmahnya. Nah, hikmahnya dari beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan minum itu hikmahnya yaitu yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari kita sudah diatur dan kita sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kemudian semakin dapat meningkatkan ajaran agama Islam dan menjadikan kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang lebih baik, yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang keempat, dapat menjauhi sifat ceroboh ataupun tergesa-gesa dalam beraktivitas. Kemudian menjadikan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar itu dengan baik. Kemudian juga kita dapat mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, dapat menerapkan ajaran agama Islam dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.